Ini saat menerbangkan drone, saya tuh nggak ngegas, slow. Nah, cuman pas saat posisi di menit ini nih, dia tiba-tiba lost, drone ngegas sendiri tanpa bisa diapa-apakan, lalu nabrak, jatuh deh. Wah, saya udah kacau ini. Akhirnya saya lari sekitar 30 menitan untuk mencari posisi drone karena emang posisinya di sawah, jadi saya tahu posisi jatuhnya di mana. Saya lari, saya cari ke sana kemari karena posisinya emang sawah, jadi harus agak hati-hati karena emang berlumpur jalannya. Nah, setelah saya ketemu lah, saya langsung cabut baterai. Pertolongan pertama tuh saya langsung cabut baterai, saya miringkan ke kanan dan ke kiri agar airnya keluar semua. Cuman memang sudah banyak lumpur dan air yang masuk, terutama masuk ke dalam mesin, masuk ke dalam gimbal, masuk ke dalam motor propeller. Jadi semuanya penuh dengan lumpur dan air. Saya udah, wah kacau ini, drone saya kayaknya nggak bisa diselamatkan nih. Akhirnya saya bawa. Sambil jalan saya berpikir, ini kira-kira drone bisa diselamatkan apa enggak ya? Posisinya yang lumayan 30 menit dan baterai emang posisi saat itu full. Jadi saya pikir ini pasti drone konslet nih boardnya. Sambil jalan saya mampir ke toko bahan bangunan dulu tuh waktu itu, beli thinner, beli alat, karena emang saya posisinya nggak punya alat sama sekali, obeng. Akhirnya saya mampir dulu ke beberapa toko, langsung pulang ke rumah, lalu saya cuci. Karena posisinya ini berlumpur dan akan sangat sulit jika hanya menggunakan air biasa, maka airnya saya campur dengan sunlight, cuci piring, agar posisi lumpurnya bisa bersih jika dicampur dengan sunlight. Ini posisi saya pada saat sudah sampai rumah nih. Jadi begitu sudah sampai, ketemu, saya langsung lari. Saya langsung pulang ke rumah, lalu saya cuci. Karena posisi gimbal ini di depan dan terbuka, akhirnya saya coba tutup dulu nih, biar air nggak tambah masuk ke dalam gimbal. Lalu saya cuci. Ini pertolongan pertama nih setelah saya sampai rumah. Saya siapkan, saya beli kuas dulu, terus saya cuci dulu bersih semua lumpur-lumpurnya. Saya cuci dengan air sabun tadi. Dari mulai propeller, motor, bodi, gimbal, semuanya saya cuci bersih, saya sapu-sapu dengan menggunakan kuas, dan saya pastikan semuanya tersentuh air dan kotoran bisa keluar. Ini pas di propeller agak susah nih, soalnya emang lumpurnya tuh lumpur sawah tuh agak gimana ya, lumpur sawah tuh licin, jadi agak susah kalau untuk dibersihkan. Beda dengan lumpur-lumpur yang bukan di sawah tuh biasanya mudah untuk dicuci, tapi lumpur di sawah ini agak susah, sehingga butuh waktu berkali-kali untuk membersihkannya, tidak hanya cukup sekali. Setelah saya pastikan di bodi sudah oke, sudah bersih, propeller saya satu persatu saya copot, karena saya khawatir emang di dalam motornya itu banyak lumpur yang masuk. Akhirnya saya coba copot dulu propellernya, karena setelah ini nanti akan saya cuci motornya. Ini proses copot propeller. Nah, ini dari sini kelihatan tuh lumpur banyak yang masuk. Lalu saya cuci, saya kasih air, saya siram air dari keran langsung dengan harapan lumpurnya tuh pada keluar. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya posisi drone jatuh ke air atau ke lumpur, pertolongan pertama itu cabut baterai, lalu cuci bersih, tutup gimbal kameranya biar kameranya nggak kena air, biar nggak tambah parah kameranya. Karena kalau sudah kameranya masukkan air, agak susah tuh mengembun nanti di dalam kameranya. Nah, ini di sini nih yang paling parah tuh di propeller bagian depan, karena emang posisi jatuhnya dia nyungsep. Ini pastikan semua lumpur bersih ya, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, ini di sela-sela
apa itu namanya, angin-angin yang buat pendingin itu juga banyak lumpurnya, karena di situ air masuk bersama lumpur. Oke, lanjutnya kita bersihkan propeller yang emang banyak lumpurnya. Kita bersihkan, kita cuci dengan sabun Sunlight dan air, dan kita pastikan semuanya sudah bersih. Untungnya propeller itu nggak apa-apa, walaupun nabrak posisi saat itu kayaknya memang kenceng nabraknya, tapi propeller nggak apa-apa, nggak ada yang patah sama sekali. Dan motor juga saya cek nggak ada masalah. Ini saya cuci berkali-kali, ini nggak hanya sekali saya cuci, saya pastikan emang bersih dari lumpur. Karena kalau memang nantinya nggak bersih, saya khawatir misalnya pada saat kedepannya tuh motor tuh ngadat, nggak jalan karena ada kotoran lumpur yang mengering. Jadi saya pastikan dinamo motor propeller itu saya pastikan harus bersih dari lumpur. Jadi buat teman-teman yang drone-nya crash terus masuk ke air berlumpur, nggak usah khawatir, cuci aja nggak masalah. Yang penting jangan sampai masuk ke bodinya dulu deh, maksudnya ke mesin. Yang pasti bagian luarnya dulu kita bersihkan. Nanti setelah ini kita cuci, kita bersihkan, kita lap, kita keringkan. Oke, ini posisi bodi sudah bersih, tinggal posisi gimbal kameranya yang belum saya cuci, karena emang posisi di gimbal juga banyak kemasukan lumpur. Dan untungnya pada saat kejadian itu saya temukan gimbal ini dia nggak terlalu masuk banget posisinya, dia masih tertahan sama kaki yang ada di motor itu tuh yang panjang, dia tertahan, jadi nggak terlalu masuk banget, hanya kotor sedikit lah masuk lumpur, nggak terlalu banyak. Jadi saya coba bersihkan aja pakai kuas di sela-sela motornya, di sela-sela gimbalnya saya pastikan untuk dibersihkan menggunakan kuas agar lumpurnya keluar dan tidak mengering nantinya. Bahaya kalau misalnya mengering, nanti gimbalnya nggak bisa gerak, seret. Nah ini di sini nih jangan sampai airnya kebanyakan ya teman-teman, karena nanti bisa masuk ke dalam kamera, nanti mengembun dia. Jadi pastikan kuasnya itu hanya basah saja, dicipret-cipretkan dulu sebelum dikuaskan. Nah gitu, bolak-balik, diputar-putar gimbalnya, kita lihat sambil dilihat apakah masih ada lumpur apa enggak. Setelah kita pastikan sudah nggak ada lumpur, lalu kita bersihkan lagi yang lainnya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, kita keringkan menggunakan kanebo. Kita serbet bersih drone kita yang habis dicuci tadi, kita lap, kita pastikan sudah kering luarnya. Dilap-lap juga gimbalnya, barangkali masih ada yang tersisa lumpur, kita cek. Ini pengalaman pertama saya menerbangkan drone, posisi di nggak ada halangan tapi nabrak. Padahal biasanya saya nerbangin drone itu di tempat-tempatnya agak sulit pun nggak ada masalah, nggak pernah crash. Mungkin memang hari apes tuh nggak ada di kalender, bener ya. Jadi saya udah biasa nerbangin drone ini, pada saat liputan mudik pun nggak ada masalah. Saya sejauh 3 km nerbangin drone nggak ada masalah, nggak pernah ada kendala. Ini yang nerbangin di tengah sawah yang nggak ada halangan, nggak ada BTS, kok tiba-tiba crash dia. Ya mungkin namanya juga barang elektronik ya teman-teman, nggak ada yang sempurna. Bisa jadi human error kita, ataupun memang ada masalah di sistem, kita nggak ada yang tahu. Oke, intinya kalau ada crash seperti ini ya sudah, kita ikhlaskan. Kita cuma hanya berusaha, mudah-mudahan drone kita masih bisa diselamatkan. Nah ini saya baru beli nih teman-teman, saya beli dulu di toko elektronik, Obeng Set namanya, itu harganya sekitar 25.000, karena emang saya nggak punya, saya beli dulu. Lalu kita bongkar, kita cek. Nah ini setelah saya bongkar, di dalamnya masih ada air.
Dan untungnya lumpurnya nggak terlalu banyak sih di dalam nih, karena emang tersaring, lumpur tuh masih tersaring sama saringan pendingin udara, karena nggak terlalu rapat banget dia, nggak terlalu terbuka banget maksudnya. Kita bongkar, pertama itu kita bongkar dulu sensor bawah, karena ini Mavic Air 2 ada sensor bawahnya, kameranya 2, ini kita copot dulu pelan-pelan. Ini harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita nyongkelnya tuh dipaksa, karena nanti bisa pecah soketnya. Terus kita cabut antena. Nah ini ada antena 2 nih, soket antena kita copot pelan-pelan. Nah ini terus soket kamera dan gimbal depan kita copot. Nah di bawahnya itu ada sedikit baut lagi, agak banyak nih, saya cek bautnya sekitar ada 15-an lah bautnya totalnya. Nah ini baut-baut yang kecil ini harus hati-hati teman-teman, memang sih ukurannya sama, cuman sering jatuh. Kebetulan obengnya ini nggak terlalu kuat magnetnya, jadi sering jatuh bautnya. Nah ini soket dari mesin pendingin, kipas pendingin CPU nya, kipas pendingin motherboardnya ini. Kalau orang-orang bilang sih katanya mainboard apa motherboard lah. Ini saya agak-agak ngeri nih, kira-kira setelah saya bersihkan begini bisa nyala nggak? Sebab setelah banyak tanya-tanya ke teman-teman, katanya itu sih harus ganti mainboardnya. Kemarin teman saya ganti mainboardnya sekitar segini. Terus saya juga pernah lihat di channel YouTube teman kita tuh ada yang ganti motherboardnya, mainboardnya di DJI-nya katanya hampir 5 jutaan. Wah ngeri sekali ini. Antara harga secondnya yang non combo yang biasa beda dikit kalau 5 juta. Ini sebenarnya DJI ini nggak terlalu lama saya beli, masih garansi, cuma posisinya kalau emang di tempat saya tuh nggak ada DJI service centernya dan emang agak jauh kemana-mana. Kalaupun di service centernya mungkin makan waktu yang lebih lama, sedangkan kebetulan drone ini mau saya pakai di minggu depan, ada job. Jadi ya wis lah, daripada saya harus nunggu cancel job, akhirnya saya beranikan untuk bongkar sendiri ini, dengan pertimbangan kalau misalnya di service center ini pasti lama dan makan biaya yang cukup banyak. 5 juta lumayan. Nah ini IR remote nya nih. Nah kita copot dulu, kita bongkar. Ini sebenarnya nggak ada soketnya, ini antara motherboard atas dengan motherboard yang bawah di body itu nggak ada soketnya. Cuman karena emang posisinya ini masih baru, dia ada double solatifnya nih, ada plasternya yang nempel ke body. Saya kirain sih tadinya ini bentuknya soket, ternyata setelah saya cek ya ini bagian sini nih. Nah ini bagian ini dia hanya plaster teman-teman. Nah dia plaster nempel agak kuat sih. Tadi saya kira ini tuh soket, makanya saya congkel-congkel. Ternyata emang bukan soket, tapi emang dia plaster, ada lemnya. Setelah kebuka, lalu saya keringkan menggunakan hair dryer. Semua buatnya saya keringkan, buat atas, buat bawah, soket-soketnya juga saya keringkan menggunakan hair dryer. Ini saya agak lama ya ini posisi mengeringkan ini. Nah ini nih, ini saya beli di toko elektronik namanya Lubricat. Kalau dulu sih bilangnya, kalau orang-orang service elektronik namanya kontak cleaner. Sebenarnya bisa juga sih pakai thinner, cuma saya sengaja milih ini karena emang dia ada pelumasnya. Sebab kalau misalnya hanya dibersihkan pakai thinner, dia nggak ada pelumasnya. Tapi kalau ini lubricant, dia ada pembersihnya dan juga ada pelumasnya. Jadi misalnya pada saat nanti, berharap sih jangan ya, kalau misalnya lubricant ini sifatnya korosif ini kan nggak instan ya. Jadi maksudnya
pada saat itu dia nggak langsung korosi, tapi sebulan 2 bulan kemudian mungkin efek dari air ini akan kerasa ke mesin. Makanya saya sengaja belinya yang lubrikan ini dengan asumsi bahwa nanti dia bisa melumasi sehingga karat itu agak sedikit berkurang. Ini harganya 35 saya beli di toko elektronik. Terus saya semprot-semprotkan, khususnya saya semprotkan ke soket-soket, terus ke mesin, ke IC-IC yang terbuka ini saya pastikan untuk saya semprot, teman-teman. Nah, ini kan banyak IC-IC yang terbuka nih. Kalau yang tertutup sama seng sih kemungkinan kecil lah untuk kemasukan air, karena dia emang posisinya presisi banget, jadi air agak susah untuk masuk, apalagi lumpur. Jadi yang saya utamakan ini soket sama IC-IC yang terbuka. Soalnya biasanya pada saat kena air nih, yang kena pertama itu pasti dia jalur power, jalur baterai, jalur power. Nah, ini saya semprot soket kamera gimbal. Saya semprot, saya gosok-gosok pakai tangan. Nah, ini bagian board yang ada di bodi dia. Board ini nempel langsung ke baterai. Juga jalur-jalur untuk motor dia ada di posisinya ada di sini. Sedangkan posisi mainboard nih yang ini. Nah, ini dia lepas nih. Tadi yang masih nempel ternyata emang hanya ada lem sedikit dari plaster bawaan dari DJI-nya. Begitu kena cairan ini dia langsung lepas sendiri mainboardnya. Saya cek mainboardnya, saya bolak-balik, saya pastikan bahwa tidak ada lumpur, dan saya semprot kembali berulang-ulang, termasuk yang ada di dalam konektor memory card saya semprot, konektor chargernya juga saya semprot, saya masukkan cairan lubrikan agar tidak terjadi korosi. Nah, kecuali mungkin kalau misalnya jatuhnya di air laut, ini harus dibongkar semua ini teman-teman, termasuk seng-sengnya ini harus dibongkar, karena biasanya kalau air laut ini sifatnya dia instan, begitu kena air laut dia langsung korosi. Nah, ini kebetulan airnya air biasa, jadi dia nggak ada korosi. Cuman kalau misalnya teman-teman tuh banyak nih yang kemarin di review-review di YouTube tuh yang katanya pakai beras, terus pakai cairan pakai silika, ada yang dimasukin beras 5 kilo didiamin 5 hari. Ini sebenarnya dia tidak bisa menghilangkan korosi, dia hanya menyerap airnya saja, sedangkan sifat korosinya akibat bekas air ini pasti dia akan timbul nanti. Ya oke, mungkin dia pada saat awal setelah air itu kering dia nyala, dia bisa terbang, tapi efek dari korosi ini akan ada sekitar 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan ke depan dia akan terasa. Tiba-tiba baterai sering ngedrop, ataupun sinyalnya sering error, hilang. Karena pengaruh dari korosi ini bisa kemana-mana teman-teman, bisa baterai kesedot terus karena overheat, terus sinyal juga sering hilang, macam-macam lah. Jadi efek dari korosi ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya yang kena air, saya sarankan jangan hanya cuman ditaruh di beras biar kering, karena itu hanya mengeringkan airnya saja, sedangkan sifat korosinya yang sudah nempel ke mesin, ke IC, ke konektor, ke motor, itu pasti ada efeknya ke depannya. Saya jamin pasti ada efeknya. Ini saya semprot nih bagian dalamnya nih. Sebab kalau nggak disemprot nanti dia agak keras, karena kebetulan ini lubrikan dia ada pelumasnya, maka begitu saya semprot dia agak sedikit berminyak. Dan saya putar-putar, begitu semprot saya putar-putar semuanya, saya positifkan semua motor itu saya semprot semua, saya lumasi semua. Begitu udah selesai, saya coba rakit kembali. Nah, ini nih, ini saat-saat yang paling menegangkan nih teman-teman nih. Begitu sudah saya selesai semprot, saya kasih pelumas, saya rakit kembali. Dan di sini nih detik-detik yang sangat menegangkan. Saya berharap sih kondisinya normal, nyala seperti semula. Mudah-mudahan. Oke, ini saya nyalakan nih.
Nah begitu saya nyalakan bunyinya tuh beda. Biasanya kalau drone normal tuh bunyinya tidulitit. Nah ini bunyinya beda, hanya sekali. Terus posisi lampu di drone ini, kalau posisi normal dia kan yang depan tuh merah, yang belakang tuh biasanya kuning kedip-kedip. Nah ini posisi setelah dinyalakan, ini posisi lampu tuh depan merah, belakang juga merah, nggak kedip. Drone sih connect ke RC, ke remote dia connect, ke aplikasi juga connect. Cuman ada yang aneh nih begitu saya cek di aplikasi. Kelihatan kan? Nah, di sini tuh saya cek baterai, dia nggak ada indikatornya, persentase baterai tidak terbaca, hanya 0000. Nah, serial number baterai juga saya cek di aplikasi, dia nggak terbaca, teman-teman. Dan ada tulisan tidak dapat lepas landas. Nah, tulisan di sini tidak dapat lepas landas, kode 300 berapa itu? Nah, 30064. Karena posisinya pada saat ini sudah sampai jam 2 malam, akhirnya saya hentikan. Saya lanjut besok. Nah, ini besok siangnya saya bongkar lagi. Karena sembalan posisinya tidak bisa dinyalakan, masih error. Akhirnya saya cek kembali dengan posisi sangat teliti, menggunakan mikroskop kecil. Saya beli kaca pembesar. Nah, ketemulah di sini nih masalahnya. Ternyata kaki di mainboard nomor 2 ini gosong, teman-teman. Dia terbakar. Sehingga posisi clock baterai yang menyimpan data semuanya tidak masuk ke mainboard, sehingga hanya bisa menyalakan tapi data baterai itu tidak terbaca, persentasenya, pokoknya semua yang di smart baterai itu nggak terbaca sama sekali. Akhirnya saya solder, kakinya saya solder, kaki nomor 2 ini kalau dari kanan saya solder. Begitu saya cek posisinya sudah oke, sudah nyambung, lalu saya rakit lagi nih teman-teman nih. Saya rakit lagi sambil dengan perasaan was-was, deg-degan. Aduh, masa iya sih ini drone nggak nyala? Terus gimana nanti jobnya nih, Gatot ini kalau misalnya nggak nyala? Oke, ini sudah hampir selesai baut saya pasang. Saya sudah agak yakin nih sebenarnya, karena emang posisinya kelihatan jelas kalau memang kaki di mainboard ini terbakar. Ada 2 sih sebenarnya, cuma kalau yang satunya dia masih nempel, kalau yang satunya benar-benar terlepas dari soketnya, dari mainboardnya. Saya nyalakan. Begitu saya nyalakan, bunyinya seperti bunyi yang normal seperti biasanya drone sebelum jatuh. Dan lampunya juga dia indikatornya nyala, belakangnya warnanya kuning dan hijau dan berkedip, teman-teman. Kalau tadi malam kan begitu dinyalakan, dia lampu depan belakang tuh nyalanya merah semua, nggak kedip lagi. Ini saya udah agak seneng nih posisi pada saat ini nih. Wah, drone saya normal nih kayaknya, tapi nggak tahu nih masih bisa terbang apa enggak nih. Saya cek dulu di aplikasi DJI Fly-nya apakah masih ada pemberitahuan error, apakah masih sudah diizinkan untuk lepas landas di aplikasi. Dan ternyata setelah saya cek di aplikasi DJI Fly, lepas landas diizinkan. Wah, saya seneng banget, bener-bener ini seneng banget. Nggak sia-sia saya semalaman melek, akhirnya bisa diizinkan untuk terbang. Lalu saya coba nih, normal nggak nih terbangnya, dan akhirnya drone saya terbang, teman-teman. Wah, sini luar biasa ini, seneng banget saya. Pokoknya luar biasa, seneng, bahagia. Akhirnya nggak jadi ganti mainboard. Wah, kalau ganti mainboard 4 juta, teman-teman, luar biasa. Eman ini cukup dengan modal thinner, lubrikan, obeng, kuas, udah cukup. Lalu saya coba terbang, apakah dia normal semua apa enggak. Begitu saya coba semuanya, termasuk saya coba
sensornya, sensor tabraknya semua saya coba semua, dan alhamdulillah ternyata normal teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya video ini sedikit bisa memberikan pengalaman, berbagi pengalaman buat teman-teman yang lain barangkali mengalami kejadian kasus yang sama seperti drone saya jatuh ke air. Mungkin ini bisa dijadikan sedikit referensi untuk perbaikannya. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.